Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai laporan praktik pada penentuan kadar air dalam sampel tepung dengan metode oven yang disusun oleh Aulia Rahmatunisa NPM 1, Fadila Maharani Nuringsi NPM 6, Melia Surya NPM 10, Yuki Ratnasari NPM 17, Amelia Cantika Syafa NPM 19, dan Hakimah Nurjana NPM 25. Laboratorium Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2020. Berikut adalah lembar pengesahannya. Judul percobaannya yaitu penentuan kadar air dalam sampel tepung dengan metode oven. Tanggal percobaannya Senin 27 April 2020. Tempat percobaannya Laboratorium Teknik Kimia dengan nama Aulia Rahmatunisa, Fadila Maharani Nuringsi, Melia Suri, Yuki Ratnasari, Amalia Cantika Syafa, dan Hakimah Nurjana. Fakultas Teknik Program Studi Teknik Kimia Karawang 27 April 2020 dengan dosen pengampu Desi Agustinasari STMT. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Penentuan kadar air dalam sampel tepung metode oven. Aulia Rahmatunisa NPM 1, Fadila Maharani Nuringsi NPM 6, Melia Surya NPM 10, Yuki Ratnasari NPM 17, Amalia Cantika Syafa NPM 19, Hakimah Nurjana NPM 25. Abstrak. Kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan tersebut. Kadar air juga dapat mempengaruhi penampakan, rasa, tekstur, dan warna bahan. Semua bahan makanan memiliki kadar air yang berbeda-beda, tergantung karakteristik bahan itu sendiri. Tepung merupakan bahan pangan yang memiliki kadar air di dalamnya, yang harus dipastikan kualitasnya sesuai dengan SNI, yaitu maksimal 14,5%. Penentuan kadar air dalam tepung dapat dilakukan dengan metode oven. Prinsip metode oven adalah menguapkan air yang ada di dalam bahan dengan jalan pemanasan. Kemudian, menimbang bahan baku sampai berat konstan yang berarti semua air sudah diuapkan. Secara umum, prosesnya dilakukan dengan perlakuan yang mencangkup penimbangan, pengovenan, dan pendinginan hingga diperoleh berat konstan. Kata kuncinya adalah kadar air, tepung, dan oven. Kata pengantar. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul Penetapan Kadar Air dalam Sampel Tepung Metode Oven. Penyusunan laporan ini didasarkan pada hasil percobaan yang dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia Unsika pada tanggal 27 April 2020. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga laporan ini dapat selesai dengan tepat waktu. Karawang, 27 April 2020. Penulis. Berikutnya ada daftar isi. Bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 tujuan percobaan. Bab 2 teori dasar, 2.1 sampel tepung, 2.2 kadar air, 2.3 metode oven. Bab 3 prosedur percobaan, 3.1 alat, 3.2 bahan, 3.3 prosedur percobaan. Bab 4 hasil pengamatan dan pembahasan, 4.1 hasil pengamatan, 4.2 pembahasan. Bab 4, bab 5 penutup, 5.1 kesimpulan, 5.2 saran. Daftar pustaka. Dan yang terakhir lampiran. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Tepung terigu bagi masyarakat Indonesia saat ini sudah menjadi kebutuhan utama setelah beras. Walaupun Indonesia bukan sebagai negara penghasil gandum untuk bahan baku tepung, namun kenyataannya masyarakat Indonesia sebagian besar mengonsumsi berbagai jenis makanan berbasis tepung. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan konsumsi tepung sebagai bahan makanan di Indonesia, maka pemerintah membuat kebijakan untuk menjaga kualitasnya. Salah satu kandungan dalam tepung yaitu kadar air yang harus dijaga sesuai dengan SNI nomor 013751/2006 dengan maksimal kadar air dalam tepung 14,5%, yaitu 2012. Air merupakan suatu pelarut yang penting dan memiliki kemampuan melarutkan banyak zat kimia lain. Kadar air dalam bahan pangan sangat memengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan tersebut. Kadar air dapat juga mempengaruhi penampakan, rasa, tekstur, dan warna bahan. Semua bahan makanan memiliki kadar air yang berbeda-beda tergantung karakteristik bahan itu sendiri.
Penentuan kadar air dilakukan untuk mengetahui apakah bahan pangan tersebut memiliki daya simpan yang panjang dan kualitas yang baik. Dengan penentuan kadar air, maka dapat ditentukan proses penyimpanan, pengolahan, pendistribusian, serta penanganan yang tepat. Semakin tinggi kadar air suatu bahan, maka semakin cepat bahan pangan tersebut untuk mengalami kerusakan atau kebusukan. Untuk mengetahui kadar air suatu bahan, maka dilakukan penentuan kadar air. Penentuan kadar air dapat dilakukan dengan beberapa metode dan salah satunya yaitu metode pengeringan atau oven. Laporan ini berdasarkan uji laboratorium selanjutnya dibandingkan dengan persyaratan standar yang berlaku. Anonim 2017. 1.2 Tujuan percobaan, yaitu mengetahui kadar air yang terkandung dalam sampel tepung dalam metode oven. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Amalia Septika. Bab 2, teori dasar. Pertama, ada sampel tepung. Tepung adalah partikel padat yang berbentuk butiran halus atau sangat halus tergantung pemakaiannya. Biasanya digunakan untuk keperluan penelitian, rumah tangga, dan bahan baku industri. Tepung biasanya berasal dari bahan nabati, misalnya tepung terigu dari gandum, tapioka dari singkong, maizena dari jagung, atau hewani misalnya tepung tulang dan tepung ikan. Terus ada kadar air. Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam suatu persen. Kadar air juga merupakan karakteristik yang sangat penting dalam bahan pangan karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut. Kadar air menyebabkan mudahnya bakteri, kapang, dan kamir untuk berkembang biak sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan. Di dalam bahan pangan terdapat air dalam bentuk 1. Air bebas, yaitu air yang berada di permukaan benda padat dan sifatnya mudah diuap. 2. Ada air terikat, yaitu air yang terikat secara fisik menurut sistem kapiler atau air absorpsi karena adanya tenaga penyerapan. Ketiga, ada air terikat secara kimia, yaitu air yang berada pada bahan dalam bentuk kristal dan air yang terikat dalam sistem dispersi koloid. Peranan air dalam bahan pangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas metabolisme serta aktivitas enzim, aktivitas mikroba, dan aktivitas kimiawi, yaitu terjadi ketengikan dan reaksi-reaksi non-enzimatis sehingga menimbulkan perubahan sifat-sifat organoleptik, penampakan, tekstur, dan cita rasa, serta nilai gizinya. Salah satu metode penentuan kadar air yang sederhana dan banyak digunakan untuk produk pangan adalah metode pengeringan dengan oven atau disebut juga metode termografimetri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hakimah Nurjana. (2.3) Ada metode oven. Prinsip metode oven adalah menguapkan air yang ada dalam bahan dengan jalan pemanasan, kemudian menimbang bahan sampai berat konstan yang berarti semua air sudah diuapkan. Secara umum, prosesnya dilakukan dengan perlakuan yang mencakup penimbangan, pengovenan, dan pendinginan hingga diperoleh berat konstan, menurut Andreas. Metode oven pengering merupakan salah satu metode dengan pemanasan langsung dalam penetapan kadar air suatu bahan pangan. Dalam metode ini, bahan dipanaskan pada suhu tertentu sehingga semua air menguap yang ditunjukkan oleh berat konstan bahan setelah periode pemanasan tertentu. Kehilangan berat bahan menunjukkan jumlah air yang terkandung. Metode oven digunakan untuk bahan-bahan yang stabil terhadap pemanasan yang agak tinggi, serta produk yang tidak atau rendah kandungan sukrosa dan glukosa seperti tepung-tepungan dan serealia. Berat sampel yang dihitung setelah dikeluarkan dari oven harus didapatkan berat konstan, yaitu berat bahan yang tidak akan berkurang atau tetap setelah dimasukkan dalam oven. Berat sampel setelah konstan dapat diartikan bahwa air yang terdapat dalam sampel telah menguap dan yang tersisa hanya padatan dan air yang benar-benar terikat kuat dalam sampel. Setelah itu dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui persen kadar air dalam bahan, menurut Nuruz Zahro. Bab 3. Prosedur percobaan. 3.1 Alat. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penentuan kadar air dalam sampel tepung dengan metode oven yaitu 1. Cawan porselen, 2. desikator, 3. neraca analitik, 4. oven, 5. penjepit crucible, 6. spatula, 3.2 Bahan. Adapun bahan yang digunakan dalam penentuan kadar air dalam sampel tepung dengan metode oven yaitu 1. tepung tapioka, 2. tepung beras, 3. tepung terigu, 4. tepung jagung. 3.3 Prosedur percobaan. 1. Cuci cawan porselen dengan sabun, bilas dengan air, keringkan. 2.
Atur oven dengan suhu 105 derajat Celcius, masukkan cawan porselen ke dalam oven untuk dikeringkan. Yang ketiga, dinginkan dalam desikator kurang lebih 30 menit. Yang keempat, timbang bobot cawan porselen kosong di neraca analitik. 5. Timbang bobot sampel tepung masing-masing sebanyak kurang lebih 2-3 gram ke dalam cawan porselen. Yang keenam, masukkan cawan dan sampel ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Yang ketujuh, dinginkan dalam desikator kurang lebih 30 menit. Yang kedelapan, timbang bobot akhir cawan dan sampel. Yang kesembilan, lakukan pemanasan ulang dalam oven, kemudian dinginkan dalam desikator, kemudian timbang, sampai didapat bobot konstan. Yang kesepuluh, hitung kadar air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Melia Suri. Setelah dilakukan pengeringan, didapat hasil pengamatan, yaitu dengan sampel 1, 95% kadar air, sampel 2, 94,5%, sampel 3, 81,5%, dan sampel 4, 81,7%. Pembahasan. Kadar air dalam bahan makanan sangat memengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan tersebut. Oleh karena itu, penentuan kadar air sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapat penanganan yang tepat. Pada suatu produk, kadar air merupakan karakteristik yang sangat penting dalam bahan pangan, karena menentukan presentasi zat-zat gizi serta secara keseluruhan dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut. Kelebihan kadar air pada produk menyebabkan mudahnya mikroba seperti bakteri, kapang, dan kamir untuk tumbuh dan berkembang biak sehingga dapat menyebabkan kebusukan, ketengikan, dan sering menimbulkan penyakit atau keracunan pangan. Untuk penentuan kadar air dalam sampel dapat dilakukan dengan metode oven. Alasannya dipilih metode oven adalah prosedurnya yang sederhana dan data yang diperoleh cukup baik dan akurat. Hal pertama yang dilakukan dalam penentuan kadar air ini adalah menyalakan alat oven, mengatur suhu yang akan digunakan, dan menunggu suhu oven naik hingga 105 derajat Celcius. Tahap ini disebut juga tahap pemanasan atau heating stage, yaitu peningkatan temperatur oven yang akan digunakan. Lalu cawan kosong yang telah dicuci dan dikeringkan dipanaskan terlebih dahulu pada oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk menghilangkan air yang ada pada cawan sehingga cawan benar-benar kering dan kondisi cawan menjadi konstan. Kemudian cawan dipindahkan ke dalam desikator selama kurang lebih 30 menit supaya diperoleh suhu normal dan konstan saat ditimbang. Pada saat percobaan digunakan krustang atau penjepit crucible untuk memindahkan cawan. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya kadar air yang menempel pada cawan. Kemudian ditimbang bobot cawan kosong, dicatat bobot cawan kosong, lalu dilanjutkan menimbang sampel. Setelah menimbang bobot cawan dan menimbang sampel, selanjutnya adalah pengeringan dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah pengeringan 1 jam, cawan plus sampel dipindahkan dalam desikator kurang lebih 30 menit sebelum ditimbang. Fungsi dimasukkan ke dalam desikator adalah untuk menghilangkan atau menyerap uap panas pada cawan setelah dilakukan pemanasan. Hal selanjutnya adalah menimbang cawan beserta sampel di dalamnya. Bobot setelah penimbangan ini adalah sebagai bobot akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima, itu ada penutup. Kesimpulannya, dari hasil percobaan didapatkan kadar air dalam sampel 1, 95%, sampel 2, 94,5%, sampel 3, 81,5%, dan sampel 4, 81,7%. Kadar air dalam sampel tepung tidak memenuhi syarat komposisi menurut SNI 01-3751-2006 karena di atas 14,5%. Saran, dalam percobaan harus selalu menggunakan penjepit crucible saat mengambil cawan agar tidak menambah kadar air pada cawan dan mempengaruhi bobot. Nah, selanjutnya di daftar pustaka
dan ada lampiran. Rumus untuk mencari kadar air dalam persen adalah massa sampel awal dikurang massa sampel akhir per massa sampel awal dikali 100%. Untuk sampel yang pertama, sampel awalnya sebesar 2,60 dan sampel akhirnya 0,13. Sehingga untuk sampel yang pertama, 2,60 dikurang 0,13 per 2,60 dikali 100% sama dengan 95%. Untuk sampel 2, sampel awalnya 2,56 dan sampel akhirnya 0,14, sehingga bobot yang didapat 94,5%. Untuk yang sampel 3, sampel bobot awalnya 3,36, lalu pada sampel akhirnya 0,62 dan didapat kadar airnya sebesar 81,5%. Dan untuk sampel yang terakhir, bobot sampel awalnya 3,40 dan bobot sampel akhirnya 0,62, sehingga didapat kadar air 81,7%. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.